Kalian tim odol atau pasta gigi? Kalau gue udah jelas saya odol. Hai, kembali lagi di channel Waze bersama gue Taufik. Kalian sering gak sih dengar istilah odol gitu? Atau minimal kalau kalian mau beli ke warung lah, sering gak sih nyebut beli odol satu? Atau misalkan ke mall, odol di mana ya? Mana odol? Nah, kebanyakan dari kalian pasti juga tahu dan sudah paham kalau odol itu adalah sebuah merek dari sebuah benda yang namanya itu pasta gigi. Jujur gue juga sih sering menyebutkan kata odol lah ya daripada pasta gigi gitu, karena memang sudah menjadi trademark dan lebih populer aja. Padahal kan yang namanya odol dan pasta gigi itu ya masih itu juga lah gitu. Odol itu sudah pasti pasta gigi, namun pasta gigi belum tentu odol. Odol itu posisinya itu sama lah ya, kayak beberapa merek besar yang ada di Indonesia. Ya kalau kita sebut lah ya, Pepsodent, Cikdaden, Formula, Enzim, dan sebagainya. Dan di video kali ini gua bakal bahas soal sejarah pasta gigi, dan gua bakal slip-slipin sedikit lah ya soal sejarah odol gitu. Oke, daripada kepanjangan, yuk kita bahas inilah sejarah pasta gigi. Pasta gigi ditemukan sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Awalnya, masyarakat pada zaman itu menggunakan cangkang telur yang dihancurkan dan dikosokkan ke gigi. Lalu, pasta gigi bermetamorfosis menjadi pasta gigi modern yang mengandung bahan herbal dan kimia. Salah satu pasta gigi kuno yang sangat terkenal adalah karya masyarakat Mesir. Mereka mencampurkan dan menghaluskan garam kasar, daun mint, bunga iris, dan merica untuk kemudian digunakan ya untuk menggosok gigi. Kandungannya ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mulut dan gigi. Seperti garam bisa mencegah radang gusi, penumpukan plak, karang gigi, dan masalah gigi berlubang. Lalu ada daun mint yang berkhasiat untuk meningkatkan kebersihan mulut dan kesehatan gigi. Minyak esensial dalam mint dapat membuat nafas lebih segar. Selanjutnya, ada bunga iris yang dapat menyembuhkan gusi dan bengkak. Karena kandungan pada bunga ini dapat mengurangi keasaman dalam mulut dan juga menetralisir racun yang ada pada gusi. Dan merica bisa digunakan sebagai obat sakit gigi. Berarti jadinya ya merica juga bisa untuk pencegahan sakit gigi lah ya. Jadi kita harus banyak berterima kasih lah nih sama masyarakat Mesir, karena rata-rata kandungannya yang ada di pasta gigi mereka itu sama persis dengan pasta gigi yang ada di zaman sekarang gitu, seperti daun mint dan garam tadi. Lalu pada tahun 1824 seorang dokter gigi membuat pasta gigi menggunakan bahan sabun untuk memaksimalkan pembersihan kerang gigi. Namun karena bahan sabun ini dirasa terlalu kuat lah ya, lalu digantikan dengan sodium lauryl sulfate. Di tahun 1873, pasta gigi kemasan modern pertama kalinya diluncurkan oleh Colgate yang diproduksi dalam wadah toples kecil dari kaca. Di tahun 1892, pasta gigi masuk ke dalam wadah tabung plastik seperti sekarang ini, dan penciptanya adalah Dr. Washington Sheffield. Ide pembuatan pasta gigi kemasan seperti ini muncul ketika anaknya melakukan perjalanan ke kota Paris. Saat di sana, anaknya melihat para pelukis di sana menggunakan cat yang dikemas dalam sebuah tabung. Nah, dari sana ide awal pembuatan pasta gigi kemasan yang dianggapnya lebih praktis ketika digunakan. Di tahun 1914, barulah bahan fluoride ditambahkan ke dalam komposisi pasta gigi. Namun,
pada tahun 1937, penggunaan bahan fluoride ini sempat ditentang oleh Asosiasi Dokter di Amerika karena dianggap berbahaya bagi kesehatan mulut. Namun agar bahan fluoride tersebut dapat disahkan oleh asosiasi dokter tersebut, sebuah produsen pasta gigi, yaitu Procter & Gamble, melakukan sebuah riset ilmiah. Perusahaan Procter & Gamble dibantu oleh tim peneliti yang dikepalai oleh Dr. Joseph Mahler dari Universitas Indiana ini untuk mempelajari pembuatan pasta gigi yang mengandung fluoride yang aman bagi kesehatan. Dan hasilnya pada tahun 1955, perusahaan itu secara resmi memperkenalkan produk pasta gigi pertama yang mengandung fluoride. Di tahun 1975, barulah muncul pasta gigi herbal sebagai pesaing pasta gigi fluoride. Nah, penemuan fluoride dan bahan-bahan herbal inilah yang menjadi tonggak lahirnya perusahaan-perusahaan pasta gigi ternama gitu. Dan hingga kini, pasta gigi tersedia dalam berbagai merek, varian komposisi, khasiat, dan verifikasi produk yang berbeda-beda. Contohnya nih ya, ada pasta gigi untuk anak-anak, pasta gigi untuk meredam milu, dan masih banyak lagi. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya masing-masing. Nah, sejarah pasta gigi kan udah gue jelasin nih. Sekarang gue bakal bahas singkat aja soal merek odol yang tadi udah gue janjiin. Odol adalah salah satu merek pasta gigi yang berasal dari Jerman dan dibawa oleh para tentara Hindia Belanda. Odol pertama kali diproduksi oleh Dresden Chemical Laboratory Lingner yang sekarang lebih dikenal sebagai Lingner Werke AG. Inovasi pertama dari merek ini adalah menciptakan cairan pencuci mulut atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai mouthwash. Pada tahun 1892, Carl August Lingner lah yang menciptakan odol mouthwash seperti ditulis di buku Lingner Carl August in New Deutsche Biographic karya Danker dan Humboldt di Berlin. Pasta gigi dengan wadah berwarna biru muda ini mampu menggeser pemakaian tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang yang saat itu masih digunakan oleh penduduk Nusantara untuk menggosok gigi gitu. Nah, istilah odol ini muncul karena masyarakat kesulitan untuk mengucapkan istilah Belanda dari benda pasta gigi, yaitu ten pasta gitu. Karena pada saat itu ya mungkin penyebutannya lebih ribet. Mereka lebih senang menyebutnya dengan sebutan mereknya, yaitu odol, dan keterusan sampai zaman sekarang gitu. Karena ya udah menjadi trademark lah ya. Nah, karena emang masyarakat di negara kita ini lebih familiar menyebutkan merek dari bendanya ketimbang dari nama benda itu sendiri gitu. Terutama untuk merek yang pertama kali muncul atau lebih populer dari benda tersebut gitu. Ya contohnya seperti deterjen, kalian tau lah biasanya orang nyebut apa. Atau mie instan, ya kalian tau lah biasanya penduduk kita nyebutnya dengan istilah apa gitu. Nah, setelah gue jelasin sejarahnya tadi, kalian pasti sudah paham lah ya antara odol dan pasta gigi gitu. Karena odol itu sejatinya adalah sebuah merek dan pasta gigi adalah nama dari bendanya gitu. Ya, tapi gue juga sih masih sering nyebutnya odol lah ya ketimbang pasta gigi karena lebih mudah aja gitu. Kalau pasta gigi kan harus menyebutkan dua kata, sedangkan odol kan cukup dengan satu kata aja gitu. Nah, daripada kelamaan pembahasan ini, gue cukupkan aja videonya kali ini. Dan kalau kalian mau request gitu bahas apa gitu, hal yang menarik lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada salah penyebutan, ya mohon dikoreksi. Gue sangat terbuka dengan kritik dan saran, jadi jangan sungkan bagi kalian untuk berkomentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Kalau kalian ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Dan kalau kalian ingin berlangganan, jangan lupa subscribe. Gua Taufik,
dari Waze. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.